Tes bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah, mengawali aktivitas kita dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali ke dunia ini, ba'dama amatana, setelah matinya kita, wa ilaihin nusyur, dan kita harus yakin bahwasanya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika saatnya nanti kita kembali kepada Allah, kita telah diampuni dosa-dosanya, dan juga kita berharap seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berada pada akhir yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yaitu wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada panutan kita, baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya hingga akhir zaman yang kelak hari kiamat. Pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan coba mengawali, sebelum membahas tentang ilmu tajwid, kita tilawah terlebih dahulu Pak ya. Silakan dibuka mushafnya masing-masing. Kita akan mulai dari suratul Fatihah. Yang lainnya bisa mengikuti berbarengan bacanya ya. Sudah siap mushafnya Pak? Kalau yang hari Jumat juga sudah mulai kemarin, dari surat Al-Fatihah kemarin sampai di ayat yang ke-20. Jadi 2 kali Pak, jangan Sabtu ya. Enggak apa-apa. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dari ayat suci Al-Quran yang kita baca semoga seluruhnya diterima oleh Allah, dan kesalahan kita di dalam membacanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita melanjutkan bahasan panduan ilmu tajwid atau pada bab makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, masuk di huruf zai. Namun sebelum dibahas, kita murojaah terlebih dahulu dari huruf hamzah. Syukran. Jazakallahu khairan. Sudah Pak dibuka? Silakan diikuti ya. Istami' waraddid, disimak kemudian diulangi. U I A ba bi bu a u a i a i a u i bu bi ba ab ib ub abu abi aba iba ubu ibi tutita at it ut atu ati ata ita utu iti thusitha. Ingat, awalan pengucapannya nempel dulu atau ditekan dulu, thu gitu ya. Thusitha as is us. Oke, bunyi S-nya itu oleh ujung lidah. Jadi kayak cadel begitu Pak. Jadi kayak cadel pakai ujung lidah. Us.
ujung lidahnya digigit. Coba ujungnya digigit coba Pak. Nah, itu masih belum digigit. Ya. Keluar ujungnya keluar. Ulang. Asa. Isi. Jujija. Uje. Bukan uje. Pantulkan. Uje. Aja. Iji. Jadi huruf jim ini tidak boleh berdesis ya. Jangan. Sifatnya jahar ya, tidak mengeluarkan udara. Berikutnya huruf ha. Dibacanya dengan lembut sambil ditekan hu ya. Oke, perhatikan cara pengucapannya. Menekan dulu gitu ya. Kemudian bunyikan suara vokalnya. Coba. Hi. Ha. Hi. Ha. Oke, kita sambungkan. Hi. Ha. Ih. Ahi. Aha. Iha. Ihi. Oke, saya kira sudah sangat jelas ya. Untuk huruf H dibaca dengan lembut, suaranya seperti kepedesan. Tidak ngebas ya. Tidak tidak, tapi ha lembut. Berikutnya di huruf kho. Kho ketika dibaca dhammah dan fathah tebal, namun ketika kasrah dibaca tipis. Akhi. Ikhi. Berikutnya huruf dal. Dudida. Ude. Adi. Ada. Ida. Udu. Idi. Sekarang huruf dzal. Awalan pengucapannya, ujung lidahnya keluar sedikit ya, bergesekan dengan ujung gigi seri atas atau seakan digigit begitu Pak ya. Dzu. Sama dengan huruf tha ya. Jadi bunyinya adalah dihasilkan dari gesekan gigi atas ya dengan ujung lidah. Dzu. Coba. Jelas ya. Berikutnya yaitu di huruf ra.
Rurira. Ar ir ur. Aru ari ro. Ira uru iri. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita lihat masuk pada bahasan di huruf zai. Belum ya. Baik. Kita lihat dulu makhraj pada huruf zai. Ujung lidah sejajar ujung gigi seri bagian bawah. Ya, kemudian dalil matanya dikatakan was-safiru mustaqin min huwa min fawqi ats-tsanaya as-sufla. Ya, safir itu suara huruf yang ketika dibacakan itu ada suara desisan. Ya, itu yang disebut dengan safir. Kemudian huruf yang keluar pada posisi ini itu ada 3, zai, sin, dan shad. Namun dari 3 huruf ini berbeda nanti dari sifatnya. Ada yang mengeluarkan nafas atau udara, ada yang tidak. Nah, termasuk huruf zai ini bukan huruf yang harus mengeluarkan udara. Ya, maka ketika diucapkan huruf zai, Pak, catatan pentingnya yang pertama adalah jangan berdesis ke huruf S sampai bunyinya seperti ini. Nah, itu campur antara zai dengan sin, maka ini tidak boleh dibaca seperti itu. Harus za, tidak ada za. Ya, itu yang paling pentingnya. Kemudian ketika zainya sukun, jangan dipantulkan karena bukan huruf qalqalah. Az, iz, uz gitu ya. Nanti kita bacakan pada contohnya. Sekarang kita lihat makhraj huruf zai. Ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Nah, Pak, di sini posisinya ya. Ujung lidahnya diletakkan di sini dan lidahnya rileks, santai, tidak tegang. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf zai keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan bagian dalam gigi seri bawah. Contohnya za, Oke, jelas Pak ya? Jadi ketika diucapkan nempel dulu. Jadi jangan langsung za, jangan. Za. Coba ulangi. Zi, zu. Nah, begitu. Ya. Baik. Selalu diingat jangan berdesis ke bunyi S. Kita lihat contohnya sekarang. Zuziza, az iz uz. Oke. Perhatikan. Awalan pengucapannya posisi zai jangan langsung monyong Pak, jangan langsung zu, jangan. Posisinya dari bawah seperti ini. Zu ya, jadi ibarat lidah posisi lidah begini. Zu ya, langsung pas dorma monyongkan. Zu, zi, za. Coba ulang. Zu, zi, za. Az, iz, uz. Coba ulang. Az, iz, uz. Nah, pas uz tarik belakang. Uz. Nah, kenapa harus seperti itu cara bacanya?
supaya zainya tidak ditebalkan tapi dibaca dengan tipis. Uz, tidak ul. Ini jadi tebal zainya. Oke, sekarang kita baca satu nafas. Az, iz, uz. Ulang. Az, iz, uz. Azu, azi, aza. Iza, uzu, izi. Nah, kalau uzu juga jika Bapak bisa posisinya tarik ke belakang. Iza, uzu, ya. Iza, uzu, izi. Coba. Iza, uzu, izi. Nah, yang aslinya begitu Pak ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa dilatih. Kan ini baru nih Pak, baru tahu misalkan ya. Jadi nggak akan langsung bisa, pasti bakal kaku. Insya Allah mudah-mudahan jika sering diulang-ulang, lambat laun insya Allah bisa lebih mudah. Sebelum diteruskan, ada yang mau coba baca praktek di huruf zai? Silakan Pak, perwakilan saja. Huruf zai. Pak Ketua, mau coba silakan Pak Ketua. Z-nya belum dapat. Z-nya sudah ada. Z, coba. Ah, itu masih ke huruf jim. Patokannya seperti huruf Z, Pak ya. Bayangkan huruf Z. Coba az. Nah, begitu barakallahu fiik. Teruskan. Iya. Ah, belum. Iza. Patokannya Z belum. Nah, begitu Pak ya, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah. Ada lagi? Iya, boleh silakan. Sekali lagi. Azu yang pertama sudah bagus. Ziza kurang menekan di awal. Zu. Oke, teruskan. Nah, ingat huruf Z. Az, iz. Ah, begitu. Oke, teruskan. Azu, iza. Azu, azi, aza. Oke. Nah, oke, jadi rumusnya yang harus selalu diingat, ditempel dulu makhrajnya ya. Azu, azi, aza. Nah, nanti latihannya pelan-pelan di rumah, baru nanti bisa dibaca dengan cepat. Terakhir ada satu orang lagi. Silakan Pak yang belakang. Iya. Ya. Iza uzu. Oke, barakallahu fiik. Betul Pak ya, begitu. Jadi jangan berdesis ke huruf S. Jelas Pak untuk huruf zai? Nah, contohnya misalkan di surat yang lain, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba ulangi. Nah, ingat rumusnya tadi. Tempel dulu. Zulzilatil ardu zil. Ingat selalu rumusnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oke. Zuyyina zaituna. Oke. Azwaja. Oke, itu untuk huruf zai. Berikutnya setelah huruf zai, huruf sin. Ujung lidah
lidah sejajar dengan gigi seri bawah, sama ya dengan huruf zai dari segi makhraj, namun dari sifatnya ini berbeda. Kalau sin dia mengeluarkan nafas, kalau zai tidak menghembus begitu. Kita lihat aplikasinya. Makhraj huruf sin terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf sin keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan bagian dalam gigi seri bawah. Selain huruf sin, pada makhraj ini juga keluar huruf zai sebagaimana yang telah berlalu, dan juga keluar huruf shad. Sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, apabila beberapa huruf keluar dari makhraj yang sama, maka huruf-huruf tersebut akan berbeda pada sifatnya. Huruf sin dapat dibedakan dari huruf zai dengan sifat al-hams. Hamas Contohnya, itu yang mengeluarkan nafas ya. As. Oke, itu huruf jelas ya, asal jangan as kuat ya. As. Oke. Itu untuk huruf sin. Kalau huruf zai kita lihat perbedaannya. Adapun huruf zai memiliki sifat al-jahr. Contohnya, az. Az itu tidak mengeluarkan udara, tidak bernafas. Oke, ya itu perbedaannya sin dan zai. Sekarang kita lihat aplikasinya, contoh di bukunya. Sama dengan huruf zai, posisinya seperti ini dulu Pak. Ya, jangan langsung monyong, su jangan. Karena nanti bisa tertukar dengan huruf shad. Su, si, sa. Tempel dulu. Su, udah gitu ya. Su, si, sa. Ulang. Oke. As, is, us. Jangan monyong, us. Pas sinnya jangan monyong, u-nya monyong, sinnya senyum. Us. Gitu ya. Coba. Us. Nah, langsung tarik belakang. As, is, us. Asu, asi, asa. Isa, usu, isi. Oke, lihat ke depan Mbak, lihat ke depan supaya mudah prakteknya. Isa, usu, isi. Coba ulang. Nah, untuk usu juga kenapa posisinya ditarik dulu supaya nggak tertukar dengan huruf shad. Kalau isa, usu, ini shad, usu. Beda, perhatikan antara usu dengan usu. Beda ya? Sekali lagi. Usu dengan usu. Bunyinya sama-sama S, tapi yang satu tebal, yang satu tipis. Nah, perhatikan lagi. Isa, usu, isi. Oke. Itu untuk huruf sin. Prakteknya perhatikan. Oke, catatan penting di huruf sin, sukun jangan membantu bisa. Nah, nggak boleh. Bisa, nggak boleh. Nih, coba ulangi. Oke. Wassama. Oke. Itu untuk huruf sin. Berikutnya huruf shin. Makhrajnya adalah
pada tengah lidah. Nah, kemarin ada yang juga masih kesulitan di huruf shin ya. Wal waslu fajimu shinu ya. Huruf yang keluar pada tengah lidah ini ada 3, jim, shin dan ya. Sekarang coba kita lihat bagaimana cara pengucapannya. Makhraj huruf shin terletak pada pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit bagian atas. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf shin keluar dari pertemuan antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Namun, perlu diperhatikan, tatkala mengucapkan huruf shin, lidah tidaklah menempel pada langit-langit atas. Oke, perhatikan posisi lidahnya. Dia menaik ke sini ya, dan tidak nempel. Kalau nempel jadinya huruf jim. Nah, jadi naik ke atas dan bunyinya seperti berikut, Pak. Bukan itu masih huruf sin. Ya. Jadi huruf shin ini tidak bertemu antara gigi atas dan gigi bawah. Yang bagian depan ya, tidak bertemu gigi seri atas dan gigi seri bawah. Jadi dia fokusnya di tengah-tengah lidah. Gitu ya. Kemudian ada satu sifat yang dimiliki oleh huruf shin, itu disebut dengan at-tafashshi. Disebut dengan apa, Pak? At-tafashshi. Tafashshi itu apa? Menyebarnya angin di dalam mulut. Sehingga bunyinya bukan tapi gitu ya. Oke. Sekarang kita coba praktekkan pada contoh aplikasinya. Shushisha. Rumusnya juga selalu diingat. Tekan dulu. Shushisha. Ish ush. Nah, gitu ya. Sedikit lagi tebalkan. Ish ush. Ashu ashi asha. Isha ushu ishi. Oke, untuk huruf shin ada yang mau coba baca? Yang belum? Pak Eli boleh? Dari shu dulu. Yang shu sudah dapat, shishanya kurang menekan. Begini dulu, Pak. Iya. Nah, tahan dulu pas. Ish, ush. Oke, teruskan. Asyanya belum dapat. Asyi. Ya. Alhamdulillah. Jadi menekannya kurang kuat, itu saja catatannya ya. Jadi sudah ada, namun masih belum terlalu kuat. Ya. Berikutnya ada lagi? Ya, silakan, Pak. Oke, tebalkan lagi. Ya, terus ya. Oke, coba bayangkan ke gigi geraham bagian belakang, coba naik. Gitu ya, dekatnya ke belakang. Coba yang lain bisa skip dulu, di silent dulu. Coba, Pak. Terus kan? Ah, ini dominannya masih huruf shin. Nah, jadi nanti dilatih di rumah, punten bisa sambil pegang jari supaya nggak bertemu ya. Kenapa ada suara bunyi S? Ya, karena posisi ujung lidahnya dia, perhatikan sini, Pak. Nih. Nah, ujung lidahnya ini nempel ke sini. Sedangkan ini shin tidak
tidak nempel. Ash. Ya, dia cenderung ke naik ke atas. Ash. Jadi tidak ditempelkan ke ash, tidak. Karena kalau nempel ke sini, ya, jadi huruf sin. Atau gigi atas dan gigi bawahnya bertemu. Jangan, ya. Perhatikan. Ash, ash, ashu, shu. Ya, walaupun ada jarak, ada space, huruf shinnya itu tetap dibaca dengan sempurna. Begitu Pak ya? Jadi nanti tinggal ditebalkan. Barakallahu fiik. Ada lagi satu orang terakhir? Silakan Pak. Bagus. Nah, yang us sedikit lagi. Ush. Oke? Iya. Nah, yang usyu kurang tebal. Usyu. Ish. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu untuk huruf shin. Jangan ke huruf sin dan si ya. Ingat dominannya bukan huruf s, tapi kalau dalam huruf Latin ditulisnya sy. Ash gitu ya. Baik. Contoh di surat tadi lafaz ta'awud. Minasyaitoni. Nah, begitu ya. Syai'a, asya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas ya, itu untuk huruf shin. Setelah huruf shin kita masuk ke huruf shad. Masih ada waktu ini Pak? Masih ya. Oke. Ini shad makhrajnya sama dengan sin dan zai. Berada di ujung lidah, sejajar dengan ujung gigi seri bagian bawah. Dalil matanya was-safiru mustaqim min huwa min fawqi ats-tsanaya as-sufla. Kita lihat Pak aplikasinya. Makhraj huruf shad terletak pada pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Perhatikan gambar animasi berikut. Huruf shad keluar dari pertemuan antara ujung lidah dengan bagian dalam gigi seri bawah. Selain huruf shad, pada makhraj ini juga keluar huruf zai dan sin. Huruf shad dapat dibedakan dari huruf zai dan huruf sin dengan sifat al-isti'la, yaitu naiknya suara ke arah langit-langit atas, atau dengan kata lain dibaca tafkhim. Contohnya so. Perhatikan gambar perbandingan antara huruf zai, sin, dan shad berikut. Oke, perhatikan posisi lidahnya. Zai dengan sin ini posisinya sama, ya. Hanya yang membedakan zai dan sin, zai tidak mengeluarkan udara, ya, tidak sampai berdesis dengan huruf s, jangan, tidak ya zai. Kalau sin posisinya sama tapi mengeluarkan udara. Shad dengan sin desisannya itu hampir mirip, keluar. Hanya dari tiga huruf ini yang paling tebal adalah huruf shad, karena ia memiliki sifat isti'la.
naiknya suara ke langit-langit, ke sini naiknya Pak ya. Dan pangkal lidahnya ini juga naik, tidak datar seperti sin dan juga zai. Jelas ya perbedaannya ya. Maka ketika diucapkan so, bukan so, bukan, tapi so. Nah, berdesis dulu so, sli, su. Oke. Kalau kesulitan gimana Ustadz? Patokannya inget Pak, patokannya huruf S. Coba so. Nah, tinggal begitu dikeluarkan tebal di dalamnya, tidak so, tapi so. Ya, also, ulangi. Alsli, alsu. Nah, masih ada huruf shin. Patokannya huruf apa Pak? Alsu, alsli, alsu. Oke, lihat contohnya Pak. Su, sli, so. Oke. Sod ini ketika dia domah dan kasroh, ini banyak kesalahannya adalah tertukar dengan huruf sin. Ya, banyak orang ketika mengucapkan malah ke huruf sin kurang tebal. Ya, jadi seharusnya bunyinya tebal, bukan su tapi su, ya lebih tebal. Su, sli, slo. Ulangi. Oke, selalu diingat patokannya S dulu. Els. Ya, ada 7 huruf tebal ya, atau yang memiliki sifat isti'la. Ketika sebelumnya berharakat dhammah dan 7 huruf ini kondisinya sukun, maka tetap dalam posisi dhammah. Apa saja 7 huruf itu? Misalkan disingkat menjadi fahathahu, itu huruf hamz. Kemarin hurufnya apa? Khussa, daudin, qil. Pertama huruf kha. Ketika sebelumnya sukun, sebelumnya dhammah, tidak usah dikembalikan. Coba ulangi. Nah, kemudian sod, tidak seperti sin. Kalau sin tadi gimana? Nah, kalau sod tidak. Nah, begitu ya. Kemudian do, huruf do, Oke, kemudian huruf ghain, Oke, kemudian daudin huruf to, Jangan ute, jangan. Ulang. Kemudian huruf qaf, Jangan jadi jangan. Ya. Daudin, qil, dan terakhir huruf dha. Nah, itu huruf-huruf tebal yang ketika posisinya dhammah tidak dikembalikan posisi bibirnya. Baik. Masih ke huruf shad. Alsu, alsli, also. Ulang. Iso, uslu, isli. Oke, ya huruf shad ini susah mudah. Insyaallah mudah insyaallah Pak ya, supaya jadi sugesti mudah. Nah, namun tadi pas prakteknya jangan ke huruf S ya. Misalkan ihdinas syira, jangan. Kalau ke huruf sin merubah makna. Tapi kalau ke huruf sin, nah ini ada dalam riwayat yang lain juga bisa dibaca sin. Kesalahannya tidak sampai terlalu fatal. Namun kalau kita membacanya pakai riwayat Imam
Hafaz an Asim tetap diutamakan ke huruf shad bacanya. Nasli, nasli. Coba prakteknya perhatikan. Ihdinas li. Bukan nash. Ingat huruf apa tadi? S aja, S. S. Nah, begitu S begini Pak, tinggal sli. Coba sli. Bunyinya begini Pak, bukan si, tapi sli. Nah, gitu ya. Lihat. Sli, bukan sh. Beda ya? Coba ihdinas li. Masih ada yang ke huruf S. Bilang nasi. Nah gitu Pak. S-nya tahan. Nasli. Oke. Mudah Pak? Mudah ya insyaallah. Baik, sebelum dilanjutkan silakan ada yang mau coba huruf shad. Boleh silakan. Mirip. Shad dengan bedanya, Pak, kalau shad tebal, sin tipis. Nah, tipis tebalnya begini, Pak. Kalau misalkan ketika domah, ini s, su. Kalau shad nggak usah dari bawah. Kalau shad langsung monyong, su. Beda ya? Kalau sin kan gini, su. Kalau shad, su. Kalau ketika i dibaca si. Kalau shad, sli. Nah gitu bedanya. Perhatikan bunyinya antara si, sli. Sama posisinya. Dari ujung lidahnya ini sama, lihat posisi ujungnya, lihat aplikasinya, ujung lidahnya sama. Hanya bedanya yang ini mah datar, sin. Kalau shad naik. Maka perhatikan dulu bunyinya. Sekarang harokat domah dulu. Su. Coba ulangin sama-sama. Oke, yang sin begini Pak. Su. Ulang. Oke, sekarang yang sin kasroh dengan shad kasroh. Sli. Nah, cuman ketika sli tidak monyong, tidak sli, tidak begitu. Posisinya sama. Perhatikan Pak. Perhatikan sli. Gitu ya. Coba, boleh dibacakan. S patokannya, ingat huruf S ya. Jangan ragu-ragu, coba keluarkan, jangan ragu-ragu. Ya, pokoknya patokannya S aja dulu. Ya. Itu jadi huruf shin. S, ingat huruf S. As. Nah, begitu, as coba. Is. Nah, itu masih huruf sin. Nah, huruf shad ini uniknya begini Pak. Desisannya itu mirip dengan sin, cuman ada suara tebalnya di dalam, kayak menelan gitu, kayak ditelan. Sli. Kalau sin mah kan kayak dilepaskan. Si. Kalau shad mah kayak ditahan. Sli. Nah, yang paling aman kalau misalkan shad ini masih terasa sulit, minimal huruf S aja Pak. Ya, S, as. Jangan ash, jangan. Oke. Sambil dilatih di rumah. Oke, kita latihan di surat Al-Fatihah bagian akhirnya ya. Ihdinas siratal mustaqim.
mus, jangan mush. Ya, hati-hati. Ihdinas siratal mustaqim. Coba ulangi. Nasirata. S, ingat. Nasirata. Coba ulangi. Nah, begitu. Ya, kemudian siratal ladzina. Berdesis dulu. Siratal ladzina. Huruf sad. Halo Bapak-bapak. Pak Anas boleh, Pak Anas? Pak Anas juga belum, Pak Anas, coba Pak Anas. Coba Pak Anas lah. Ayo Pak. Sudah sering. Ada Pak, silakan. Ya, sudah. Tahan dulu, tahan. Baik, silakan Pak. Coba tahan dulu, berdesis dulu. Udah gitu ya. Begini dulu Pak. Ya. Ditekan dulu baru ucapkan vokalnya. Ya. Oke. Asli. Ya. Islo. Oke, ya. Jadi lebih mending ya suaranya ke huruf S daripada ke huruf shin. Dan nanti kalau sudah ada bunyi S tinggal tebalkan gitu ya. Ya. Jadi yang fatal ketika ke huruf shin. Ihdinas nasyi ini fatal ya. Tapi kalau ke S itu masih ada riwayat yang lain. Jadi untuk ihdinas sirat ini Pak ada 3 cara dan ada 3 riwayat cara bacanya. Bisa pakai sin, bisa pakai pertama pakai shad, kedua sin, kedua zai. Bisa ihdinas sirat, itu ada riwayatnya. Cuman mungkin tidak populer di Indonesia ya, karena rata-rata di Indonesia kita membacanya riwayat Imam Hafiz an Asim. Padahal banyak riwayatnya Pak. Ada riwayat Qalun, riwayat Warosh, ya, dan beberapa riwayat yang lainnya. Baik, saya kira cukupkan dulu sampai dengan huruf shad. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Dan tips-tipsnya diingat Pak. Tipsnya tempel dulu baru silakan nanti diulang-ulang di rumah dari huruf hamzah sampai huruf shad. Nah, nanti kalau sudah masuk ke surat Al-Fatihah, jangan malu Pak ya, kita sama-sama belajar. Nanti bacakan, insya Allah kita koreksi, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui, oh selama ini saya baca Quran, ini hurufnya belum benar. Setelah itu nanti ada usaha untuk memperbaikinya. Ya alhamdulillah. Ada pertanyaan Pak? Ya yarhamukallah. Apanya? Kalau di huruf Latinnya ditulisnya SH, ya, menandakan SH ini supaya tidak sama dengan huruf S sin, sehingga bunyinya so begitu. Maka ditulislah SH. Seperti S shin tidak ditulisnya SH, tapi pakai SY. Sya. Bayangannya seperti mengucapkan huruf ya juga. Ya. Gitu ya. Cuman tadi catatan pentingnya shad jangan sampai tertukar dengan shin aja. Paling minimalnya ke S gitu. Ada lagi?
Ada lagi yang mau tanyakan? Jelas, Pak? Baik, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Dan terakhir, jika bapak-bapak ada yang merasa kesulitan baca Quran, pertama, jangan mengandalkan kemampuan diri. Selama kita mengandalkan kemampuan diri, apapun Pak ya, apapun ketika kita mengandalkan kemampuan diri, ketika berhasil itu biasanya ada ujub, ada ria, ada sombong. Ketika gagal, kita merasa putus asa dengan potensi yang ada. Akhirnya tidak merasa percaya diri, karena dari awal fokusnya kepada diri sendiri. Tapi kalau dari awal bapak-bapak fokusnya kepada Allah, kita ini disebutnya itu makhluk hauqalah, makhluk yang la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan semuanya pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun yang hari ini kita bisa melakukannya, baik dari pekerjaan, bisnis, usaha, termasuk belajar Al-Quran, belajar ilmu-ilmu yang lain, kemudian kita bisa, kita mampu, itu hakikatnya adalah karunia dari Allah, pemberian dari Allah, bukan semata-mata karena kita jago, bukan. Meskipun di sana ada ikhtiar kita di dalamnya, ya, jadi ada proses ilmiahnya gitu ya, kita ikut melakukannya. Tapi hakikat yang sebenarnya Pak, itu semua adalah karunia dari Allah. Nah, kalau Allah mau, gak mungkin kita bisa, ya, gak mungkin kita bisa sukses, bisa punya uang, bisa punya gelar. Itu hakikatnya adalah karunia dari Allah. Maka dari awal ketika kita belajar, ya Allah, Al-Quran ini adalah kalamullah, firman-Mu ya Allah, dan juga tubuh ini milik-Mu, lisan ini milik-Mu ya Allah. Maka dari itu permudahlah hamba untuk mengucapkan huruf demi huruf dari Al-Quran ini. Ingat ini Pak ya, selalu menggantungkan apa yang kita inginkan kepada Allah, sehingga tatkala berhasil tidak sombong, tatkala belum berhasil bisa sabar, tetap rendah hati, gitu ya. Doa kepada Allah, pegang. Dulu pun saya mengalami hal yang sama. Saya pernah belajar huruf Ain itu sampai 6 bulan Pak. Karena selama ini Ain dibaca dengung, alamin, alamin. Pas disetorkan ternyata bukan dengung, tapi Subhanallah, itu perlu waktu kurang lebih 6 bulan supaya lunak Ainnya. Biiznillah, dengan izin Allah, alhamdulillah bisa. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, bisa Bapak minum air putih, bacakan surat Al-Fatihah berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai, tiupkan, minumkan sambil berharap kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau mudahkan lisan ini agar bisa membaca Quran dengan baik. Ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan jika kita sungguh-sungguh nanti Allah akan berikan kemudahan. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.